Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk kita masuk dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian, layaklah segala bangsa. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita akan masuk dalam ibadah kita lebih jauh lagi. Sebelumnya saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Bersamamu Bapa. Pernah kuragukan
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bahagia. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bahwa pertolongan ibadah raya pada minggu pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan sidang sekalian untuk duduk kembali. Kita akan membuka nas pembimbing kita. Nas pembimbing terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 10. Saya akan membacakan ayat 7 dan sidang sekalian membacakan ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nanti akan dijabarkan oleh Ibu Gembala untuk firman-Nya. Dan kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang begitu baik, Allah yang kasih setia-Mu tak pernah ada habisnya untuk kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, baik lewat pekerjaan, baik lewat usaha, baik lewat kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu Allah yang sangat baik. Dan pagi hari ini Bapa, kembali kami memohon ampun akan segala dosa pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Jikalau masih ada akar pahit, sakit hati, kecewa, dendam, iri hati, hati dan pikiran kami mohon angkat itu semua. Berikan kesucian di hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Ya Allah ya Tuhan kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan juga akan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, jadilah seperti kehendak yang Kau ingini. Terpuji-pujilah nama Bapa, Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan kembali membuka Mazmur. Kita akan bermazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 40 ayat 12 sampai 18. Seperti biasa saya akan membacakan ayat ke-12, sidang sekalian ayat ke-13, dan ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 40 ayat 12 berbunyi demikian. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan melupakan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian jauh Mazmur yang kita bacakan. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan memuji Tuhan, sandar akan janjian Tuhan Yesus. Untuk bait yang kedua, saya undang sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat kepadanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus.
Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perhatian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penerus. Bersama orang-orang yang percaya di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan sidang sekalian untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus lewat persembahan. Sebelumnya, sembari persembahan dijalankan, kita iringi dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya undang sidang sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kembali kami memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa terus menjadi berkat, sukacita, dan digunakan untuk pelayanan akan pengembalaan dan khususnya di gereja kami. Berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini dan berkati kami semua. Kiranya kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan sidang sekalian untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan dirawat oleh kebenaran firman Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Ku Rindu Sabdamu.
sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hambanya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kini saatnya bagi kami untuk dilawat lagi melalui kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat firman-Mu, lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah,
kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Kita akan disebut menjadi orang yang berbahagia kalau kita bukan hanya membacanya, merenungkannya, tetapi melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari bulan Agustus kita sudah mendengar tema tentang penghambat pertumbuhan iman kita. Ada di antaranya fokus pada yang di luar, memisahkan diri dari tubuh Kristus, kepribadian ganda, pergaulan buruk, dan minggu lalu yaitu tidak mengutamakan yang utama. Pada pagi hari ini tema kita adalah murid laut mati. Kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Kita melihat di sana bahwa Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus ada teladan yang dia bawa melalui kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Kita melihat di sana bahwa Rasul Paulus menjadikan jemaat Makedonia ini menjadi model untuk jemaat di Korintus. Dan ini kita lihat surat yang kedua yang dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Dia sudah pernah mengingatkan dalam suratnya yang pertama, dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita lihat di sana, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat yang kedua, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ya, Paulus memberikan kepada jemaat di Korintus bahwa orang-orang Makedonia ini menjadi model tadi dalam hal pelayanan kasih. Kalau surat pertama tadi dia sudah menghimbau kepada jemaat di Korintus supaya mereka mengumpulkan, tiap-tiap minggu mereka kumpulkan, supaya pengumpulan terhadap umat Tuhan yang membutuhkan itu tidak lagi mereka lakukan ketika dia datang, tetapi sudah tersedia gitu ya. Itu yang dinyatakan pada 1 Korintus pasal yang ke-16. Dan di 2 Korintus dari yang kita baca pada pagi hari ini, di sana dikatakan bahwa kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di sana ada kata jemaat-jemaat. Kita tahu bahwa jemaat yang ada di Makedonia itu ada jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat Berea. Sebentar kita akan melihat tentang ketiga jemaat ini. Bahwa di Filipi ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Allah di sana ada seorang perempuan penjual kain ungu yaitu Lydia. Dia menjadi percaya. Dan di Filipi juga kita akan lihat di sana bagaimana Paulus dan Silas di penjara. Dapat kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Sedangkan di Tesalonika bagaimana Paulus mengajar. Dan beberapa orang menjadi yakin dan bergabung. Di sana ada orang Yunani dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Sedangkan di Berea, di sana dijelaskan bahwa jemaat Tuhan yang ada di sana lebih baik hatinya dari orang-orang di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Allah dengan kerelaan hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, artinya bergumul dengan firman. Itu kondisi 3 jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini. Kita melihat dari apa yang kita baca pada pagi ini, di sana dikatakan,
Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada dua keadaan yang bertolak belakang yang dialami oleh jemaat Makedonia ini. Kita melihat di sana dikatakan, sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Artinya mereka penuh dengan penderitaan. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan diuji oleh kesukaran-kesukaran. Namun sukacita mereka meluap. Ini sepertinya hal yang aneh. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran-kesukaran dan kesulitan, tapi kok sukacitanya meluap? Bukankah harusnya ketika menderita maka keadaannya akan penuh dengan keputusasaan, penuh dengan kehilangan pengharapan dan lain sebagainya. Tapi jemaat ini luar biasa. Mereka menderita tetapi sukacitanya meluap. Kemudian ada keadaan lain lagi yang dialami oleh jemaat Makedonia ini adalah mereka sangat miskin namun kaya dalam kemurahan. Kalau dinalar secara logika sepertinya aneh. Oh, miskin kok tapi kaya begitu ya. Tapi ini yang terjadi dan ini disaksikan oleh Rasul Paulus. Bahwa jemaat itu meskipun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Artinya mereka miskin secara keadaan mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka kok bisa punya kemurahan dalam mereka memberi, dalam mereka memperhatikan orang lain. Tentunya ini juga teladan yang diberikan kepada kita. Apa yang dapat kita pelajari dari dua keadaan jemaat di Makedonia ini? Bahwa sekalipun kita menderita, sekalipun kita berada dalam keterbatasan, tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang disampaikan kepada kita melalui jemaat di Makedonia ini, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahkan Paulus memberi kesaksian di ayat 3 di sana dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat ini sudah menderita, miskin pula, tetapi mereka bisa memberikan menurut kemampuannya, bahkan melampaui kemampuannya. Itu disaksikan oleh Rasul Paulus. Dan dikatakan juga di sana pada ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka dengan kerelaan hati meminta, mendesak kepada Paulus supaya mereka bisa ambil bagian dalam pelayanan terhadap orang kudus. Aneh bukan? Tapi ini kenyataan yang terjadi di Makedonia. Mereka dengan rela. Kemiskinan dan penderitaan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak berbuat sesuatu bagi pelayanan kasih bagi orang-orang kudus. Kemudian di sana juga dikatakan mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Kalau Paulus katakanlah mengharapkan 5, mereka memberi lebih dari 5. Kalau dicermati secara akal, ini keadaannya sungguh luar biasa. Sepertinya nggak bisa diterima akal begitu ya. Karena melihat kondisi dan keadaan mereka. Pertanyaannya adalah kenapa kok mereka bisa memberi sesuai dari kemampuan, bahkan melebihi kemampuan. Mereka bisa memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Mereka dengan rela mengambil kesempatan, meminta kesempatan itu kepada Rasul Paulus. Apa yang membuat itu bisa tumbuh di hati jemaat di Makedonia ini?
yaitu ketika mereka pertama-tama di ayat kelima dikatakan, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi ada sesuatu yang lebih utama yang mereka berikan sebelum mereka memberikan pemberian-pemberian kepada umat-umat kudus tadi. Yaitu apa? Memberi diri mereka kepada Allah. Itu yang pertama. Dan ketika mereka memberi diri mereka kepada Allah, di sanalah kasih Allah melingkupi mereka. Dan kasih Allah itulah yang menggerakkan mereka untuk bisa menyalurkan kasih Allah itu kepada orang lain lewat pemberian-pemberian mereka. Tadi di awal saya katakan bahwa tema kita pagi ini adalah akan dapat menjadi penghambat pertumbuhan iman kita ketika kita menjadi seorang anak Tuhan yang seperti laut mati. Tema kita murid laut mati. Orang-orang di Makedonia tidak menjadi murid laut mati, tetapi mereka menjadi murid yang luar biasa. Mereka menjadi umat Tuhan yang luar biasa karena mereka pertama-tama menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan di awal penjelasan tadi saya sudah sampaikan bagaimana orang di Berea menyelidiki kitab suci, mereka bersekutu. Itu yang mereka lakukan. Dan dengan rela hati mereka menerima firman. Iman mereka terus dipertumbuhkan. Tetapi seorang murid laut mati tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam iman. Mengapa? Sejenak kita lihat tentang laut mati. Laut mati disebut sebagai laut mati karena di sana tidak ada kehidupan, baik tumbuhan maupun hewan, karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Letaknya yang sangat rendah, kurang lebih 417,5 meter di bawah permukaan laut. Jadi sangat rendah sekali. Jadi dia hanya bisa menerima. Sumber air di laut mati itu dari Sungai Yordan yang masuk ke sana. Dia hanya bisa menerima dan tidak dapat menyalurkan. Dia hanya dapat menerima, tidak dapat menyalurkan. Apa yang terjadi di sana? Kehidupan tidak ada. Tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di sana. Kalau kita bawa kepada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang terjadi? Jangankan dulu sebagai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saja kita hanya bisa makan, dan makan. Tetapi apa yang kita makan itu kemudian tidak ada saluran pembuangan. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tentunya yang kita makan itu bukan lagi menjadi gizi yang baik buat tubuh kita. Tapi itu akan bisa menjadi racun yang pada akhirnya bisa membawa akibat yang fatal bagi tubuh kita. Mungkin ada orang katakan, Bu, saya rajin bersekutu, saya rajin berdoa, saya rajin melayani. Gitu ya. Saya banyak bergumul dengan firman. Tapi kalau kita hanya melakukan itu dan hanya untuk kita, hanya kita mau menerima begitu ya. Kita nggak salurkan itu. Kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan gemuk secara rohani, tapi tidak merasakan hasil yang mendatangkan sukacita. Ada seseorang
yang sangat rajin membaca firman Tuhan, dia sangat rajin berdoa, dia rajin bersekutu. Tapi suatu kali dia datang kepada seseorang, dia katakan, kok rasanya hidupnya gersang? Karena ternyata orang ini hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Sekarang apa yang mau kita renungkan? Ketika kita menjadi seorang murid laut mati, apa yang akan terjadi? Dan itu sangat tidak baik, dan itu akan sangat menghambat pertumbuhan iman kita. Mengapa? Yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang sombong. Kita akan merasa bahwa kita adalah orang yang paling hebat, yang punya kekuatan, atau mungkin bahkan kita bisa menyangkali kekuatan Tuhan yang sudah menyertai kita. Jadi ini akan menghambat pertumbuhan iman tentunya. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita, itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha dan pekerjaan kita. Tentunya dalam hal lain juga itu kita harus sadari bahwa apa yang ada pada kita, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang hanya untuk diri kita sendiri terus, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Tapi firman ini menyadarkan kita dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tidak ada. Kita ini bukan siapa-siapa. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong. Yang kedua, akan dapat menghambat pertumbuhan iman kita karena tanpa sadar kita akan menjadi orang yang cuek dan egois. Kita akan bisa menjadi orang yang mati rasa. Tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Orang lain mau menderita di sekitar kita, nggak peduli. Yang penting saya nggak apa-apa. Yang penting hidup saya aman-aman saja. Padahal firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Di sana dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Artinya apa di sana? Ada pengorbanan kepada kepentingan orang lain. Demi orang sejahtera nggak apa-apa. Demi kebahagiaan orang lain nggak apa-apa. Mengorbankan kepentingan diri kita sendiri. Itu yang Allah kehendaki melalui firman-Nya. Tapi kalau kita mau memakai bagaimana supaya kita dibahagiakan, bagaimana kita supaya sejahtera, mengorbankan orang lain, berarti kita masih menjadi murid laut mati. Padahal firman Tuhan ini katakan kita harus menganggap yang lain pun lebih utama. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri.
artinya beri kepekaan terhadap di sekeliling kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan dapat menghambat pertumbuhan iman karena kita akan merasa bahwa yang ada pada kita ini milik kita. Artinya kita merasa pemilik atas apa yang kita punya. Ya karena kita merasa bahwa ini milik kita, ya terserah saya, mau saya apakan. Begitu ya. Padahal kita lupa bahwa tidak ada sesuatu pun kita berhak atas kepemilikan yang ada pada kita. Karena semuanya itu dari Tuhan. Semuanya itu hanya titipan. Kalau sekarang kita punya rumah, itu titipan dari Tuhan. Gak selamanya kita menikmati itu. Kalau sekarang kita punya keluarga, enggak selamanya itu kita nikmati, ada waktunya enggak. Karena apa? Pada akhirnya kita pun akan meninggalkan dunia ini. Kepemilikannya hanya ada pada Tuhan. Kita hanya dititipkan sementara. Namanya dititipkan itu ada batas waktu, itu artinya. Tapi kalau kita menjadi orang seperti laut mati, maka kita merasa, oh ini milik saya, milik saya, milik saya. Kita harus sadar bahwa kita hanya alat di mana Tuhan hanya menitipkan sementara kepada kita. Dan itu terbukti di mana? Ketika kita meninggal, paling yang kita bawa apa? Sepasang pakaian bersama dengan peti mati. Itu yang kita bawa. Bahkan nafas hidup kita bukan milik kita. Tapi seringkali kehidupan kita pakai untuk melulu hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Yang keempat, karena kita tidak akan pernah menjadi orang yang bisa bersyukur. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur. Ya itu tadi, karena semuanya kita merasa bahwa ini milik kita. Kita merasa bahwa semua karena kekuatan kita, jadi tidak ada sesuatu yang dapat mendorong kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang menyadari bahwa itu kasih karunia Tuhan, hanya orang-orang yang demikian yang bisa bersyukur kepada Dia. Karena sadar bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan itulah yang mendorong ucapan syukur kepada Tuhan. Kita lupa bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita tidak bersikap seperti laut mati, itu kita sedang melipat gandakan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat 11 sampai 12, sebelum poin yang terakhir tadi, 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12, di sana dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ketika kita tidak seperti laut mati, artinya ada syukur dalam hidup kita, kita bisa memberi kepada orang lain, maka itu pun akan melipat gandakan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Artinya yang bersyukur kepada Tuhan itu lebih banyak, bukan hanya kita saja. Dan di poin yang kelima, kita tidak akan pernah merasakan bahagia karena memberi. Gak pernah firman itu tergenapi dalam hidup kita. Karena dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Kisah Rasul 20
ayat 35. Di sana dikatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita hanya maunya menerima seperti laut mati tadi, tanpa mau menyalurkan, kita tidak akan pernah merasakan penggenapan dari firman Tuhan ini, bahwa orang yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Memang sepertinya enak Bapak Ibu, oh kita menerima kok. Tapi ternyata firman Tuhan katakan yang lebih berbahagia itu ketika kita menerima, mungkin kita berbahagia. Ya, kita berbahagia. Tapi ternyata kebahagiaan ketika kita hanya menerima itu tidak sebanding dengan kebahagiaan ketika kita memberi. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita nggak akan pernah rasakan firman Tuhan yang ini kalau kita hanya maunya menerima terus. Begitu. Kita harus garis bawahi. Jangan langsung kita katakan, Bu, bagaimana saya mau bisa memberi? Buat makan saja saya susah, Bu. Apalagi ini karena COVID. Dampak COVID itu luar biasa, Bu. Buat makan saja susah. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit, usaha sulit. Bagaimana saya bisa memberi? Kita harus sadari bahwa memberi itu bukan melulu hanya materi. Ada banyak yang dapat kita berikan. Dan ketika kita memberi itulah, di sana iman kita akan terus dipertumbuhkan. Hanya memang kadang-kadang kita persempit Bapak Ibu. Kita berpikir bahwa memberi itu hanya melulu dengan materi, dengan uang. Dan ketika kita tidak punya uang, kita katakan, oh saya nggak bisa buat apa-apa. Saya pikir ini pemahaman yang tidak baik dan tidak benar. Ada banyak yang bisa kita berikan. Dan yang ketika kita memberi itu pertumbuhan iman kita akan terus diperbaiki, akan terus diproses. Contohnya di mana? Ketika kita memberikan perhatian pada orang lain, mungkin kita tidak memberikan materi, tapi perhatian yang kita berikan, apa kabar, sehatkah, bagaimana kondisi pekerjaan, walaupun kita secara materi nggak bisa menolong, wah sulit Bu, sulit Pak pekerjaan sekarang, ya yang sabar, kita doa sama-sama, itu hanya perhatian. Tapi ketika itu kita beri, itu akan merangsang kita punya perasaan terhadap orang lain. Dan itulah yang akan membuat kita akan semakin peka terhadap sesama kita. Kita bisa memberikan doa ketika ada seseorang yang nyaris putus asa di dalam menjalani kehidupan. Kita hadir di sana. Kita katakan, saya nggak punya apa-apa, tapi saya bisa berdoa buat kamu. Dengan demikian apa? Orang itu pun tertopang. Kita sudah menjadi saluran berkat di sana yang akan menghibur dan menguatkan dia. Mungkin yang kita punya apa? Ada waktu. Yang kita punya ada tenaga, ada pikiran, yang dapat semakin memperluas, yang dapat semakin memajukan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan, yang dapat semakin menghibur dan menguatkan orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan kita persempit bahwa pemberian itu hanya materi. Sejenak kita baca nas pembimbing kita. Nas pembimbing kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-9
ayat 7 dan 10, di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Memang ini berbicara memberi dengan sukacita, membawa berkat. Tapi tadi saya jelaskan bahwa memberi itu bukan hanya sekedar materi. Apa yang kita punya? Tuhan katakan, Tuhan yang menyediakan benih. Sekarang supaya kita tidak seperti laut mati, supaya kita bisa bertumbuh, itu kita harus salurkan. Salurkannya bagaimana? Mari minta benih itu dari Tuhan. Ketika menghadapi orang-orang di sekitar kita yang begitu menjengkelkan, datang pada Tuhan, minta benih itu. Tuhan, beri aku kesabaran. Tuhan akan berikan. Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang begitu menyakiti kita, minta benih itu dari Tuhan. Benih apa? Benih pengampunan. Tuhan, berikan aku benih itu untuk bisa mengampuni. Ketika kita berada dalam kesakitan, pergumulan yang berat tentang apapun itu, tentang istri, tentang suami, tentang keluarga, tentang anak, tentang masa depan, tentang ekonomi, katakan, Tuhan, beri aku benih kekuatan itu. Maka kita akan dimampukan. Dengan demikian tidak lagi menjadi alasan bagi kita. Saya miskin, saya sukar, saya sulit, saya tidak bisa memberi. Kalau kita punya prinsip yang demikian, kita tidak akan pernah merasakan keajaiban demi keajaiban yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana di tengah kekurangan kita bisa memberi seperti jemaat di Makedonia? Bagaimana di tengah kemiskinan, di tengah penderitaan kita bisa bersuka cita? Tapi itu dialami oleh jemaat di Makedonia ini. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa minggu lalu kepada kita mulai diumumkan. Ada satu pergumulan dari bagian majelis, bagian inventaris. Di sana dikatakan ada program renovasi pastori. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mendengar pengumuman itu, mari kita bertanya pada diri kita. Apa respon pertama yang muncul dalam diri kita? Apakah ketika kita mendengar itu langsung kita respon, ini majelis gimana sih? Tahu nggak sih ini keadaan sulit? Kalau kita langsung berkata demikian, kita langsung tidak mau berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, keadaan sulit sekarang. Respon yang harus kita sampaikan adalah, Tuhan, aku mau dipakai sebagai saluran berkat-Mu. Kalau Tuhan berkenan, berikan aku benih. Siapapun kita. Maka ketika benih itu kita minta, Tuhan akan kasih kita benih itu. Namun juga memang harus kita catat, ini menjadi catatan penting. Karena kadang-kadang kita minta benih dari Tuhan. Tuhan, aku mau bantu si A. Tapi ketika Tuhan berikan benih itu, kita tidak salurkan dengan benar. Kita tidak salurkan dengan tepat. Itu pun salah. Ya ketika Tuhan kita berdoa untuk benih yang akan kita tabur, ya kita tabur. Supaya itu menghasilkan. Karena apa? Tuhan katakan siapa menabur banyak akan menuai banyak. Siapa memberi, dia akan diberi. Siapa yang menabur akan menuai. Ini bukan berbicara masalah besar kecilnya. Tetapi bagaimana kita bisa rela dan mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak seperti laut mati yang hanya mau menerima. Hanya mau menerima dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan minta dari kita,
kita nggak mau salurkan. Ini menjadi perenungan bagi kita karena apa? Karena ini dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Kalau kita mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mari kita rubah cara berpikir kita. Jangan lagi kita terlena menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mau menerima tetapi tidak mau memberi. Karena ketika kita memberi itulah maka kita akan diberi. Tentunya bukan berdasarkan kebaikannya kita di dalam memberi itu. Semua berdasarkan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya kita semua mau bertumbuh di dalam Tuhan, bukan? Kita mau bertumbuh di dalam iman, kita mau semakin melihat pekerjaan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari, jangan seperti laut mati, tetapi mari kita menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu menelanjangi kami pada hari ini, menyingkapkan kepada kami siapa diri kami. Kami harus akui di hadapan-Mu bahwa kerap kali kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak Tuhan yang hanya mau menerima. Hanya mau menerima dari Tuhan, hanya mau menerima perhatian dan pemberian dari sesama, tapi tanpa mau menjadi saluran, tanpa mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran dalam memberikannya, baik bagi kemuliaan Tuhan maupun bagi sesama. Biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan, karena ketika kami yang hanya mau bersikap seperti laut mati, kami tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Itu akan menghambat pertumbuhan iman kami. Itu akan menghambat untuk kami melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Namun firman-Mu sudah membukakan kepada kami. Mungkin kami tidak punya materi yang dapat kami bagi, yang dapat kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami maupun bagi pekerjaan Tuhan. Tapi ada banyak hal yang dapat kami berikan, yaitu hati kami, pikiran kami, tenaga kami, waktu kami, bahkan hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau memampukan kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini pun kami datang berseru di hadapan Tuhan, memohon anugerah dan belas kasihan-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mengenal masing-masing dengan segala keberadaannya, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, yang terus bergumul menjalani hari-hari kehidupan, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan usaha, dalam kehidupan pendidikan. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan yang akan terus meneguhkan dan menguatkan kami. Meskipun di tengah keadaan yang sulit, di mana bukan hanya kami, tapi bahkan pergumulan bangsa-bangsa saat ini, yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami memohon kebaikan-Mu. Biarlah hati kami tetap terpaut kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan untuk menolong kami, kekuatan Tuhan untuk memampukan kami menjalaninya, lebih besar dari kuasa apapun yang dapat membuat kami menjadi lemah. Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini pun kami datang menopang ke dalam tangan Tuhan untuk keberadaan anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi sakit yang dialami. Tuhan, bermurah hatilah Engkau atas keberadaan anak-anak-Mu yang terus berseru dan memohon kepada Tuhan, memohon anugerah dan kebaikan Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan, yang akan memulihkan sesuai dengan kasih karunia-Mu.
Kami menopang kepadamu ya Tuhan untuk keberadaan Ibu Rosa Smokil. Tuhan yang terus memberkati, menjamah dan memulihkan dia. Bahkan damai sejahtera Tuhan menyertai dia. Juga berdoa atas keberadaan anak kekasih kami Geo, yang sampai saat ini masih berada dalam perawatan. Tuhan, Engkau menolong dia dengan kasih dan anugerah-Mu, supaya sekiranya Tuhan berkenan dia secepatnya boleh kembali ke tengah orang tua dan keluarga yang ada. Kami juga berdoa menopang hamba-Mu, Bapak Pendeta Susan Krismawan. Tuhan, Engkau melihat keberadaannya jauh dari pengenalan kami. Kasihani dia Bapa sesuai dengan kasih karunia-Mu. Hiburkan dan kuatkan dia Bapa seturut dengan anugerah-Mu. Kami menopang terus untuk keberadaan Ibu Yani Rambi yang masih dalam proses kontrol ke rumah sakit atas sakit yang pernah ia alami. Tuhan yang menolong dan memberkati. Engkau menolong dia supaya tetap percaya bahwa bagiannya adalah yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kami juga menopang dan mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang sudah Tuhan sembuhkan. Tuhan melawat dan memberkati. Kami juga teringat akan keberadaan Ibu Nova dalam proses pemulihannya. Tuhan juga menolong, menghibur dan menguatkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam berjemaat ke dalam tangan Tuhan. Seluruh rangkaian pelayanan yang dilaksanakan, ibadah-ibadah umum, ibadah komisi-komisi, meskipun masih kami lakukan secara online, biarlah gairah dan semangat oleh dorongan Roh-Mu yang kudus menyertai setiap anak-anak-Mu untuk boleh ambil bagian dalam setiap peribadahan yang ada. Dengan demikian kami akan terus dikuatkan, kami akan terus dimampukan untuk tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan di tengah segala kesukaran dan kesulitan yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan seluruh pelayan-Mu, Gembala Sidang Majelis Jemaat, Bapak PDP, bahkan pengurus komisi yang ada, diberikan roh yang menyala-nyala dari Tuhan dalam melayani Tuhan. Memberkati rumah Tuhan di tempat ini, bahkan memberkati lingkungan di sekitar kami, Tuhan yang menolong. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, terlebih di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, melalui gereja-gereja Tuhan, melalui lembaga-lembaga misi, melalui sekolah-sekolah, panti-panti yang dipakai sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan, biarlah diberkati oleh Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mengenal Engkau ya Tuhan. Bahkan seluruh alat, sarana yang dipakai untuk pemberitaan Injil, media apapun yang dipakai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan untuk para pemimpin kami, ditolong dan diberkati oleh Tuhan, dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat RT, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka dalam mengambil setiap kebijakan untuk mendatangkan kebaikan bagi perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia ya Bapa. Segala apapun yang dicanangkan oleh Satgas bersama dengan pemerintah dalam penanganan COVID-19 kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena ada penurunan kasus yang terjadi, dan kami rindu Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus dinyatakan supaya kasus demi kasus COVID-19 itu bukan hanya menurun, tetapi pada akhirnya sampai kepada penyelesaian dan tidak ada lagi kasus di tempat di mana kami boleh bernaung di tengah bangsa ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh tim medis yang terus berjuang menangani COVID-19. Tuhan memberkati mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Bahkan proses vaksinasi yang terus digalakkan, Tuhan yang memberkati. Supaya lewat proses vaksinasi itu semakin menjadi sarana yang kuat di dalam menangkal COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami terus berdoa mau menyerahkan saudara-saudara kami yang juga banyak mengalami bencana, terlebih banjir di berbagai tempat oleh perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus yang akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada hambanya yang sudah menaburkan firman Tuhan kepada kita sekalian. Dan kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku, pada ayat yang kedua. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan Tuhanmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Ibadah selesai. Kepada sidang jemaat saya persilakan duduk kembali. Ibadah selesai. Mohon kesabarannya. Saya akan membacakan warta jemaat dan ibadah untuk 1 minggu ke depan. Petugas ibadah Minggu 12 September 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yepta Urip Santoso dan liturgos akan dilayani oleh Diaken Ibu Yusiana Abdinyo. Persembahan seperti biasa, metode persembahan pada ibadah raya Minggu diimpun melalui transfer ke nomor rekening yang ada di slide atas nama Bapak Gelora Sembiring.
Ibadah Komisi Muda-Mudi. Ibadah online Komisi Muda-Mudi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 14 siang dengan acara renungan liturgos oleh Anabel, pembicara dari majelis. Komisi Wanita. Ibadah online Komisi Wanita diadakan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 18 atau jam 6 sore dengan acara persekutuan doa liturgos mohon kesediaan Ibu Marni Haria, pembicara BPKW. Komisi Pria. Ibadah online Komisi Pria pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 19 atau jam 7 malam dengan acara renungan liturgos Bapak Andri Trihartopo, pembicara Bapak Jerry Mandagi. Diskusi kesehatan. Komisi Wanita akan mengadakan diskusi kesehatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 pukul 17 sampai jam 19 WIB. Pembicara Dr. Ana Betania, tema waspadai penyakit degeneratif pada masa pandemi, dan acara ini akan online melalui Zoom dan link akan dibagikan oleh majelis. Jika Tuhan berkehendak, ibadah raya via Zoom. Kami Majelis GKIM Betania turut memberikan informasi kepada seluruh jemaat GKIM Betania terkasih. Pada hari Minggu kedua tepatnya tanggal 12 September 2021, kami akan mengadakan ibadah raya dengan melalui Zoom pukul 9 pagi seperti biasa. Mohon dalam hal ini menjadi perhatian dan partisipasi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Webinar virtual Tour 2. Kami Majelis GKIM Betania turut memberikan informasi kepada seluruh jemaat GKIM Betania pada hari Minggu, tepatnya tanggal 26 September 2021, webinar tur kedua, Tour to Jerusalem melalui Zoom pukul 15 sore. Kami akan membagikan link pendaftaran kepada seluruh jemaat. Mohon dalam hal ini menjadi perhatian dan partisipasi jemaat sekalian. Renovasi pastori. Majelis Bidang Inventaris akan melaksanakan program renovasi pastori yang akan memasuki masa pengerjaan pada bulan Oktober 2021. Berkaitan dengan program tersebut, Majelis Bidang Inventaris telah menganggarkan sebesar 60 juta rupiah dalam pengerjaannya, dan saat ini dana yang sudah terhimpun sebesar 38 juta rupiah. Dalam hal ini kami Badan Majelis mengundang Bapak dan Ibu terkasih jemaat GKIM Betania yang rindu untuk ambil bagian memberikan sebagian berkatnya dalam mendukung program ini, dapat memberikan bantuan melalui list donatur atau bentuk sumbangan kasih, bahan bangunan, semen pasir, dan lain-lain. Semoga kiranya hal ini dapat menjadi perhatian Bapak dan Ibu terkasih. Doa Fajar. Seperti biasa, doa Fajar dilakukan secara online pada jam 5 pagi. Kiranya jemaat sekalian pada hari Sabtu jam 5 pagi ambil bagian dalam doa tersebut. Komitmen dana misi. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama berbuat kebaikan untuk membantu akan program misi, salah satunya Rintisan Pos PI, Ringinsari, Boyolali. Untuk bantuan bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Bapak Gelora Semiring. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun seperti di layar slide. Kita akan kembali ke kehidupan kita, dan sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Bimbinglah daku ya Yesus.
Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulung, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menunggingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Jemaat sekalian, silakan mengambil saat teduh sejenak dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.